Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El Mainuri dan saya Kajito Alkayani. Gimana kabarnya Mas Kajito? Kabar baik, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah sehat ya. Sehat Mas. Oke, Mas. Hari ini kita akan ngaji atau bahas soal cuitannya Kiai Khalil Nafis ya. Ketua MUI Pusat ya. Jadi dia membuat cuitan yang ramai ya. Bunyinya begini Mas. Menurut jumhur ulama ya, anak hasil zina tidak ada hubungan nasab dengan lelaki yang menzinahi ibunya. Ya. Anak zina hanya bernasab kepada ibunya saja, maka lelaki yang menzinahinya tak memberi waris, hak wali, dan tak berkewajiban nafkahi anak zina. Meskipun hasil tes DNA itu sama keduanya. Ini kemudian ramai Mas. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Salah satunya yang kontra, ini ada cuitannya Cak Islah Bahlawi ya. Orang baik saja jika dicerai, jika cerai dengan istrinya maka masih wajib menafkahi anak-anaknya. Lah, ini yang ogah nikah nindurin perempuan terus kecelakaan jadiannya, masa dilepaskan dari tanggung jawab? Fatwa jumhur ulama itu sangat membahagiakan para bajingan sedunia. Ini ada juga cuitannya Syaiful Mujani. Ya. Opini jumhur ulama nggak relevan karena negeri ini bukan negeri jumhur ulama. Segala opini termasuk dari ulama tidak relevan bila bertentangan dengan produk hukum negeri ini. Ada juga sih Mas yang akhirnya menyerang Cak Islah, kemudian menyerang Syaiful Mujani ini. Gara-gara cuitan itu. Gimana menurut Mas Kajito? Oke. Pertama, ini memang syariat Islam ya, bukan opini ulama ya. Jadi ada ayatnya, ada hadisnya, lengkap lah. Bukan pendapat imam tertentu, bukan. Ini qot'i ya, shorih ya. Sesuatu yang sangat jelas, tidak bisa ditutupi, dan itu memang ada. Gitu. Cuman saya di sini ingin menyampaikan bahwa Indonesia itu bukan negara agama. Terlebih lagi bukan negara agama Islam. Gitu loh. Jadi ketika seseorang seperti Kiai Khalil Nafis mengeluarkan fatwa atau hukum, itu bukan hukum positif. Ini yang dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi orang Indonesia itu kalau sudah MUI ngomong fatwa atau Kiai Anu ngomong, itu dianggap sebagai hukum. Bukan. Itu memang syariat Islam ya. Tapi di Indonesia itu bukan hukum positif. Tapi kan mayoritas penduduk Indonesia itu orang Islam Mas. Betul. Tapi kita tidak memakai hukum Islam di Indonesia. Makanya hukum Islam itu ada, tapi tidak diterapkan untuk hukum pidana dan perdata di Indonesia, kecuali hukum tersebut mengadopsi hukum Islam, kan gitu. Memang hukum pidana dan perdata di Indonesia itu sudah mengakomodir hukum Islam ya. Makanya salah satu di hukum perkawinan itu sebelum revisi atau sebelum di MK ditinjau ulang sama MK itu memang bunyinya bahwa anak di luar nikah itu memang bukan nggak ada sangkut pautnya secara keperdataan dengan bapaknya biologis tadi. Itu menurut peraturan sebelumnya ya. Saya bacakan ini Mas. Jadi pasal 42 bab 9 KHI. Jadi kompilasi hukum Islam tentang kedudukan anak. Ya, berbunyi begini. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ya. Jadi anak itu yang sah apabila melalui perkawinan yang sah itu. Selain itu, di luar itu maka tidak dianggap tidak sah. Ya, betul. Nah, maka pasal ini Mas otomatis berimplikasi terhadap wali nikah dari anak ya yang dilahirkan jika anak tersebut perempuan dan juga berimplikasi terhadap hukum waris si anak itu. Oke. Jadi kita harus memisahkan antara hukum waris dengan hak untuk atau kewajiban untuk memberikan nafkah ke anak ya.
Karena itu dua hal yang berbeda, seperti yang banyak dibicarakan orang ini. Sebenarnya yang dimaksud itu hak untuk memberikan nafkah, bukan warisan ya. Jadi hukum Islam itu bukan dibongkar semuanya, tapi yang dipersoalkan adalah penjelasan setelahnya, gitu loh. Jadi gini, misalnya ada korban perkosaan, hamil, kemudian melahirkan. Itu kan nggak adil ya kalau anak korban perkosaan tadi hanya dibiayai oleh ibunya. Karena secara hukum Islam, anak itu bernasab ke ibunya. Karena di luar nikah kan. Korban perkosaan loh ini. Kalau korban perzinahan sih orang sadar melakukannya ya. Ini korban perkosaan di luar kehendaknya. Baik si ibu atau si anak tuh nggak bersalah gitu loh. Nah ini kan nggak adil kalau laki-lakinya tadi nggak ikut bertanggung jawab untuk memberikan nafkah ke anak. Masalahnya kan di situ sebenarnya. Makanya pasal tadi digugat di MK waktu itu, ketua MK-nya Mahfud MD ya. Kemudian memberi keputusan bahwa ada lanjutan dari pasal itu. Ada tambahan. Untuk anak di luar nikah ya. Ini saya bacakan ininya ya, penjelasannya secara lengkap aja ya. Jadi kata Mahfud, pasal tersebut harus dibaca anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Itu kata Mahfud ya. Jadi jelas pernyataan Mahfud selama dia bisa dibuktikan secara sains ya, maksudnya tuh secara genetik kalau sekarang ya, DNA ya, dengan tes DNA itu kalau terbukti bahwa itu anaknya secara genetik, maka menurut Mahfud si bapak tadi ada hubungan keperdataan, artinya berkewajiban untuk memberikan nafkah, itu ya. Nah ini di luar yang hak waris, itu beda lagi ya. Jadi untuk hak waris kemudian apalagi itu Mas? Wali nikah. Wali nikah itu beda ya, nggak masuk di sini. Beda. Jadi memang ini, karena begini Mas, nasab itu dalam Islam itu hanya diakui melalui pernikahan yang sah. Betul. Ya, jadi kalau di luar itu maka tidak diakui sebagai anak yang sah. Iya, iya. Jadi yang tadi itu, jadi implikasinya ke wali, waris dan semacam. Jadi kalau untuk dua ini, menurut Mas Kajito gimana? Ya tidak kalau masalah. Ya begini loh, sebenarnya gini kan, kenapa hukum itu muncul gitu loh. Kenapa ada peraturan itu muncul? Karena di zaman jahiliyah sebelum syariat Islam datang, itu ada kekacauan nasab gitu loh. Jadi di zaman saat itu tuh anak di luar nikah atau anak adopsi katakanlah gitu ya, itu mewarisi hak, itu dianggap sebagai anak kandungnya. Akhirnya kan nasab kacau kan. Ini anak siapa, ini tuh bernasab ke ini, masuk ke sono ini. Pokoknya kacau balau lah. Makanya muncullah peraturan itu yang dengan tegas mengatakan Nabi punya anak angkat juga kan. Dan itu oleh orang Arab disebut bapaknya si Zaid gitu kan. Padahal Zaid bin Haris kan, bin Harisah ya. Nah itu kan bukan anaknya biologis Nabi, tapi disebut oleh orang Arab itu sebagai bapaknya si Zaid. Jadi ini memang secara jelas menggarisbawahi hukum Islam, syariat Islam ketika itu turun untuk mencegah kerusakan atau saddud dzari'ah lah istilahnya ya. Artinya kalau ini tidak dibikin seperti itu kacau balau Mas. Jadi anaknya bin si fulan ini mestinya orang lain nyampur dengan bin yang satu lagi. Akhirnya kan orang Arab itu kan silsilahnya diingat banget ya, ditulis banget ya. Karena ada percampuran semacam ini aja bias, kabur nggak jelas. Akhirnya orang bisa menikahi darahnya sendiri bahkan kalau memang ini ya, atau justru orang lain yang sebenarnya bisa nikah malah nggak bisa nikah karena binnya udah nyampur gara-gara begitu kan. Nah ini yang kemudian diluruskan supaya tidak ada kekacauan nasab. Makanya soal wali, soal nikah gitu ya. Tapi di luar itu, kalau katakanlah kalau anak di luar nikah oke lah ya, atau anak korban perkosaan tadi, gimana solusinya? Kan nggak bisa kita pakai penjelasan peraturan ini. Sebenarnya gampang, solusinya itu adalah tambahan dari penjelasan ini. Karena ini nggak mengubah apa-apa sebenarnya. Nggak mengubah waris, nggak mengubah wali nikah. Oke lah, kan tetap hukumnya tetap dipakai kan. Cuman ada kewajiban kepada bapak biologis untuk membiayai anaknya. Untuk ikut tanggung jawab, itu anakmu juga kok. Karena begini Mas, ada yang bilang begini Mas, bahwa
tes DNA itu tidak menggugurkan hukum syara, meskipun secara ilmiah ya tes DNA bisa membuktikan hubungan biologis. Ya. Jadi karena kenapa? Karena dalam hukum Islam nasab itu tetap ditentukan melalui pernikahan yang sah, bukan berarti bukan lewat tes itu, Mas. Jadi ilmu modern itu tidak bisa menggantikan prinsip-prinsip syariah dalam masalah nasab itu tadi. Iya. Ya, kan sebenarnya kan yang dipertentangkan banyak orang itu sebenarnya bukan hanya masalah nasab dan waris sebenarnya, Mas ya, tapi lebih ke menafkahi itu ya. Sebenarnya penafkahan itu ya yang dititik beratkan. Jadi tadi komentar Cah Islah, terus siapa tadi ya? Saiful Mujani. Saiful Mujani benar ya? Iya. Nah, itu tujuannya bukan untuk membongkar semua hukum Islam, tapi pertama menegaskan putusan MK tadi. Putusan MK itu kan nggak mengubah hukum Islam, hanya menambah penjelasan bahwa anak di luar nikah itu kan nggak ada hubungannya dengan atau binnya nasabnya ke ibunya kan, dan nggak ada hubungannya dengan bapaknya, awalnya begitu kan. Tapi karena ada putusan MK itu, si anak itu tetap ada hubungan keperdataan dengan bapaknya. Artinya si bapak yang terbukti secara sains ya, bukan diaku-aku itu anakku, nggak begitu. Ada tes DNA dulu yang disahkan secara teknologi bahwa ini benar-benar anaknya, itu berhak mendapatkan nafkah atau bisalah dibiayai sama dengan anaknya sendiri yang sah secara hukum ya. Itu demi keadilan sebenarnya. Kalau tadi Mas Firdaus mengatakan bahwa keabsahan anak itu secara ini nggak bisa ditentukan oleh teknologi. Ya, kalau kita berbicara secara syariat ya. Tapi kalau kita ingin ngomong secara modern, berpikir secara terbuka ya. Sebenarnya pendekatan ini kan menurut saya terlalu kaku ya. Saya nggak mengatakan bahwa hukum Islam nggak relevan, nggak begitu ya. Tapi hukum Islam itu harus dikontekstualkan dengan zaman. Gitu ya. Zaman Nabi nggak ada tes DNA, Mas. Jadi untuk mencegah kekisruhan tadi ya, keributan tadi yang terjadi di zaman Arab barbar, dibuatlah hukum yang tegas. Selain anak di dalam pernikahan itu tidak masuk ke dalam nasab, supaya nggak kacau, itu aja tujuannya. Kalau hari itu sudah ada tes DNA, nggak gitu bunyinya. Siapapun anak yang bisa dibuktikan dengan tes DNA, dia berhak menjadi nasab. Gitu mungkin itu ayatnya. Berarti menurut Mas Haji itu ketika sekarang nih, anak di luar nikah sudah bisa dibuktikan secara tes DNA, maka ya bisa otomatis bisa mengikuti nasab ayahnya dong. Ya kalau kita pakai pendekatan modern ya mau tidak mau. Karena itu begini yang Mas, ada yang beranggapan wah ini kalau seandainya anak di luar nikah itu dinasabkan ke orang tuanya, meskipun sudah ada apa istilahnya bukti DNA itu, ini kan sama saja nanti menormalisasi ya perbuatan zina dan semacamnya itu. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya ya, antara normalisasi zina dengan memberikan hak. Ini kan kita bicara soal keadilan ya, soal maqasid syariah ya, maqasidus syariah. Maqasid syariah. Jadi tujuan beragama itu salah satunya ya menjaga jiwa atau hidup si anak tadi. Artinya bahwa ketika seseorang mempunyai anak secara biologis, anak ini juga harus mendapatkan wajib untuk dijaga kehidupannya, dirawat ya. Hifdzul akal juga kan ada menjaga akalnya supaya sehat dan seterusnya. Dan ini tidak bisa terjadi kalau kita terbatasi dengan hukum syariat tadi, gitu loh. Artinya ketika kita bicara soal penafkahan si anak, sebenarnya penjelasan MK itu sudah masuk ya. Tapi kalau tadi Mas Firdaus mengkonfrontasikan, membenturkan antara dua hal, yang pertama adalah hukum syariat di satu sisi, yang lain adalah logika modern atau perkembangan sains di sisi yang lain. Nah ini memang pada akhirnya kita jatuh pada pilihan. Misalnya di masyarakat barat misalnya, atau di negara maju lain lah, yang sudah mengakui teknologi, kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan sebagai panglima. Artinya ketika agama ini bertentangan dengan sains, dengan teknologi, maka yang dikedepankan teknologinya dulu, sainsnya dulu, ilmu pengetahuannya dulu. Karena terbukti banyak peraturan-peraturan agama ini yang nggak logis akhirnya gitu loh.
Seperti dulu hukum perbudakan. Itu kan nggak logis. Islam masih mengakomodir hukum itu, gitu loh. Jual beli manusia, gitu ya. Masih ada, meskipun bukan berarti Islam menyuruh orang untuk memperbudak orang lain, nggak ada. Cuman Islam belum memutuskan bahwa perbudakan nggak ada dalam hukum Islam. Artinya masih mentolerir itu. Itu kan sudah nggak relevan, nggak bisa dipakai. Kemudian menghukum merajam pezina misalnya dengan batu, kan ada hadisnya juga itu, dilempari dengan batu. Itu kan juga nggak bisa dipakai dengan pendekatan modern. Gimana caranya? Orang mencuri dipotong. Seperti itu. Jadi hukum-hukum barbar yang dulu digunakan saat manusia nggak bisa dicegah dengan hukuman, dikurung, dikasih makan, seneng mereka. Mau nyari makan susah, ya kan? Ketika zaman itu, kamu di penjara aja, terus dikasih makan, tiap hari dikasih minum, enak banget. Mereka milih itu daripada ini kan. Makanya hukum itu nggak bisa diterapkan saat itu. Tapi kan kalau dipakai sekarang nggak bisa. Gitu loh. Makanya kontekstualisasi hukum Islam itu menurut saya perlu dilakukan. Bukan berarti kita ingin membongkar semua hukum Islam, enggak. Tapi kalau sudah nggak terlalu relevan dengan zaman, ya harus dilakukan. Kan orang selalu mengatakan, wah Islam itu agama yang sempurna. Nggak, kalau di zaman Arab Jahiliyah dulu kan, anak angkat jadikan anak kandung. Ini kacau, Mas. Kan gitu logika kita kan. Ini anak angkat ya? Anak angkat. Jadi yang anak jelas-jelas bukan anak. Zaid bin Haris bin Harisah ya. Itu kan anak angkat. Yang jelas-jelas tidak memiliki hubungan darah ya. Iya, itu malah disebut anak bapaknya Muhammad, bapaknya Zaid. Nabi Muhammad disebut bapaknya Zaid. Itu kan nggak tepat. Dan ini merusak gitu loh. Kalau ini oke, saya setuju. Pencampuran nasab itu nggak boleh. Pelegalan zina nggak boleh. Setuju dong. Kenapa nggak setuju kan? Tapi kalau secara biologis terbukti bahwa anak ini binnya si A, loh apa salahnya gitu loh? Kita mengakomodir itu. Gitu. Jadi pemaknaan kita bahwa anak di luar nikah itu nggak bisa dinasabkan kepada bapaknya, itu karena hukum Arab waktu itu nggak bisa. Contohnya gini, ada si Fulanah ya, atau si Mawar katakanlah begitu ya, bukan nama sebenarnya. Nama hamil, samaran. Nama samaran, hamil dengan beberapa laki-laki misalnya. Tentu si pelaku laki-laki tadi nggak mau tanggung jawab dong, enak aja. Kan banyak pelakunya, masa saya tanggung jawab ngidupin anak ini? Kan bisa begitu, mengelak waktu itu kan. Makanya daripada ribet, bikin pusing, dan memang nggak ada jalan keluar, akhirnya putusannya adalah anak siapapun di luar pernikahan, entah anak angkat, entah anak biologisnya sendiri, entah anak nggak tahu dari mana ya, pokoknya di luar pernikahan itu bukan anaknya. Gitu ya. Kecuali kalau selingkuh itu lain lagi ya, nggak ketahuan, akhirnya jadi anaknya juga kan. Kalau logika dipakai kan nggak bisa akhirnya. Makanya teknologi itu malah jauh di depan itu. Justru dengan teknologi ini, dengan tes DNA ini terbukti bahwa itu anak biologismu. Ya kamu harus tanggung jawab. Dan menurut saya sah saja ketika dia terbukti secara biologis itu anaknya. Ya kenapa nggak diakui sebagai binnya gitu loh? Nah, karena tadi Semudah itu, Mas. itu. Karena dalam Islam itu anak yang sah itu harus melalui pernikahan yang sah. Lah kan parameternya udah beda. Zaman itu ya nggak ada teknologi masalahnya. Kalau sudah ada tes DNA waktu itu, hadisnya berubah, Mas. Lafaznya nggak begitu. Ini bukan bikin-bikin. Bukannya nggak bikin-bikin. Kita harus memahami ini sesuai konteks. Kalau saat itu ya, itu yang dilakukan oleh Nabi supaya nggak ada kekacauan. Satu dari itu maksudnya kan itu kan. Memutus jalan, iya. Kalau nggak gitu kacau, Mas. Anak angkat dikasih warisan, anak sendiri malah nggak dapat akhirnya. Atau kurang bagiannya. Kan anak sendiri, anak perempuan nggak dapat warisan waktu itu. Yang dapat anak laki-laki. Kan kacau itu. Anak angkat laki-laki dapat warisan, anak sendiri yang perempuan malah nggak kedapat. Nah, sekarang dalam Islam dikasih setengah, lumayan lah. Daripada nggak dapat gitu. Meskipun kata orang itu mesti nggak adil gitu ya. Tapi oke lah, menurut saya hukum-hukum semacam ini, hukum-hukum Islam yang kata orang tuh syariat Islam itu sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, dasarnya kan itu kan. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Padahal tafsir dari ayat itu nggak harus saklek begitu. Yang disempurnakan tuh apa? Hukum syariatnya. Atau tugas kenabiannya. Kan gitu. Kan bisa dimaknai begitu kan. Tapi mayoritas menafsirkan orang-orang yang beranggapan ya Islam itu sudah sempurna, Mas. Sempurna untuk
diwahyukan kepada Nabi dan diajarkan kepada umat saat itu. Tapi ketika ada kasus baru berkembang, cloning misalnya, zaman Nabi nggak ada. Terus gimana menghukumi ini? Gitu loh. Nggak ada, di Qur'annya nggak ada ininya. Soal anjing misalnya, itu nggak ada. Hanya satu hadis itu pun nggak menyebut bahwa anjing itu najis. Kan gitu. Nggak ada satu ayat pun, nggak ada satu hadis pun yang menyebut anjing itu najis. Ada satu hadis untuk mengatakan untuk mencuci bejana yang dijilat anjing. Tapi nggak secara spesifik mengatakan bahwa semua anjing itu najis. Gitu loh. Itu hanya tafsir ulama. Nah, seperti ini maksud saya. Artinya bahwa hukum Islam sendiri itu lapisannya juga banyak. Terus penafsirannya juga beragam. Akhirnya orang terjebak kepada satu tafsir. Seperti Tapi kalau tadi. Tadi rujukannya hadis itu, Mas, yang tadi itu, yang nikah itu, pernikahan sah itu, anak yang sah itu harus melalui pernikahan yang sah. Itu kan hadis sahih, Mas. Sahih, benar. Tapi semua hadis dan semua ayat itu harus kita pahami konteks saat itu ya. Dan itu harus dilakukan. Bahkan konteks saat ini pun masih bisa dilakukan kok. Maksudnya apa? Anak angkat tadi itu nggak bisa dibinkan ke bapaknya orang lain. Kan tadi Mas Firdaus baca sendiri ayatnya kan. Bahwa Nabi Muhammad itu bukan bapaknya si Zaid lah. Tafsirnya begitu ya. Bahkan ada di surat Al-Ahzab itu juga Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laisa 'alaikum junahum fi ma akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi panggillah mereka. Jadi anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak mereka. Nah, itu jelas malah ini. Ya. Jadi bukan nama bapak angkat, tapi nama bapak asli mereka itu siapa? Betul. Ayat ini secara jelas menyoal tentang anak angkat, bukan anak di luar nikah ya. Itu beda lagi. Meskipun di hadis lain tuh memang secara spesifik menyebut anak di luar nikah ya. Anak zina lah istilahnya begitu ya. Nah, menurut saya kalau ayat ini memang mau dijadikan patokan, oke, masih bisa dipakai. Anak angkat jangan dijadikan sebagai anak kandung. Bandnya dipisahin karena ini bapaknya beda. Ya jelas dong, Mas. Masuk akal itu. Dan itu bisa berjalan. Tapi kalau kita bicara soal anak di luar nikah, seperti korban perkosaan misalnya, atau yang lain-lain, atau bukti-bukti pernikahannya hilang misalnya. Misalnya bapak ibunya menikah nih, waktu itu ya, kemudian ada bencana dan seterusnya, terus bukti otentik pernikahannya hilang. Misalnya, kan hanya hanya bisa lewat lisan kan. Itu pun mungkin orang tuanya sudah meninggal dan seterusnya. Akhirnya si anak ini kalau mau menggugat warisannya nggak bisa. Nggak ada bukti katanya kan. Kan susah juga. Padahal bisa dilakukan dengan tes DNA tadi. Gitu loh. Nah ini yang menjembatani kekosongan hukum. Bahwa hukum Islam waktu itu memang ditegakkan untuk mencegah kerusakan di lingkup masyarakat sosial Arab waktu itu. Yang memang sudah rusak. Gitu ya. Dibenerin. Tapi tidak menutup kemungkinan di luar itu bahwa anak-anak biologis yang terbukti sah secara sains ya, secara teknologi itu harus wajib dinafkahi, kan gitu aja sebenarnya. Kalau mau dibebaskan, kan nanti ada klausul ya. Kenapa sih nggak di hukum Islam yang sudah nggak relevan di ini aja, ditinggal aja misalnya? Ya itu terserah, itu bebas aja gitu loh. Jadi gini Mas, jadi sebenarnya yang menurut saya yang menjadi perdebatan itu dari cuitannya Kiai Holil itu ya pertama, maka lelaki yang menzinainya tak memberi waris. Ya. Kemudian hak wali dan tak berkewajiban nafkahi anak zina. Ya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Polemik ya. Menjadi polemik karena dianggap wah enak saja. Jadi akhirnya yang saya baca komen-komen itu berarti hukum Islam itu seakan-akan mendukung pecundang gitu loh Mas. Ya itu memang Khalil Nafis itu kan sebenarnya merangkum banyak hal ya. Yang pertama anak angkat, yang kedua anak hasil perzinahan, suka sama suka maksudnya ya. Yang ketiga anak korban perkosaan. Itu ada tiga konteks yang beda sebenarnya dicampur adukkan, gitu ya. Kalau di sini sudah jelas mana anak zina.
Anak zina, kalau anak adopsi kan nggak masuk ke situ. Nggak masuk. Iya, dia menyebut anak di luar nikah nggak? Nggak, dia jelas di cuitan dia ya anak zina hanya bernasab. Berarti itu tidak termasuk anak angkat ya? Nggak masuk. Nah, kalau begitu, yang dimaksud oleh Nafis tadi ada 3 komponen bahwa dia nggak boleh bernasab, nggak menerima waris, nggak boleh berwali, dan nggak boleh menerima nafkah gitu kan? Yeah. Karena kalau kita mengacu pada dasar awalnya, dasar hukumnya itu memang nggak bisa dibuktikan waktu itu gitu loh. Jadi untuk menghindari keruwetan, ya akhirnya udahlah anak ini dipisahkan saja dari hak bapaknya gitu ya. Tapi kan ketika ada teknologi yang bisa membuktikan bahwa itu anaknya, beda ya. Ini kita bedakan. Anak yang diragukan keabsahannya karena nggak ada teknologi yang memungkinkan. Sebenarnya kalau saya ini Mas, cuitannya Siapa? Ustadz Kiai Holil ini sebenarnya awalnya itu soal ini Mas, soal lagi ramai nih. Jadi awalnya itu ada kasusnya nggak? Kasus ada. Jadi karena lagi ramai kan kemarin itu soal anak ya salah satu inilah. Jadi dia cuitannya begini Mas, ngeri orang zina ngumbar aibnya sendiri di publik. Bahkan beritanya dan foto anaknya jadi konsumsi publik. Ya. Begitu juga berita asusila masif di berbagai level dan profesi. Ini darurat penyebaran agama, akhlak agama, dan moral bangsa. Jadi ini awal cuitannya seperti itu, Mas. Jadi dia mengomentari seseorang ya yang mengumbar aibnya sendiri di publik. Jadi anaknya sampai ya kan kemarin-kemarin itu sempat viral itu, Mas. Akhirnya dia menulis cuitan seperti itu. Paham. Jadi begini kan. Khalil Nafis itu kan mewakili pemikiran konservatif ya, bagaimana berhubungan dengan orang lain, bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana sebenarnya pikiran-pikiran semacam ini juga nggak jauh beda lah dengan agama lain yang masih konservatif, Katolik konservatif misalnya, itu kan masih ada kan pikiran-pikiran semacam itu. Tapi kalau kita pakai dengan pendekatan modern, memang ada ya di dunia ini, di negara ini yang masih mengacu atau masih hidup dalam pola pikir semacam itu. Kita menganggap itu oke, di Indonesia misalnya itu sesuatu yang nggak baik gitu ya. Tapi kan kejadian ini sudah umum di mana-mana gitu loh. Ini bukan sesuatu. Karena itu Mas dianggap takutnya seperti melegalkan perzinahan. Iya, maksud saya begini, kita akhirnya jadi orang-orang yang munafik gitu loh. Di satu sisi kita berdiri sebagai Khalil Nafis yang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Seperti ustadz di kampung maling. Mungkin dia bersih ya, dia ustadz. Tapi lingkungannya maling semua. Gitu. Dia nggak melihat bagaimana kondisi sosial di sekitarnya. Hal-hal semacam itu sudah menjadi sesuatu yang sangat lumrah, sangat umum gitu loh. Oke, katakanlah kalau memang itu ingin dicegah ya, itu baik secara moral kan. Tapi dia juga harus memikirkan kalau kita hanya saklek tentang perzinahannya, itu masih fine aja lah menurut saya. Anaknya gimana? Gitu. Anaknya kan harus dipikir. Kalau kejadiannya 1-2 sih, ya bisa diabaikan lah. Se-Indonesia ini kejadiannya nggak tahu berapa banyak berapa juta yang begitu kasus seperti ini. Nah, bagaimana dengan anaknya? Itu kalau anak itu lahir dari perzinahan, suka sama suka, hubungan suka sama suka ya. Kalau korban perkosaan, kita kan bicara keadilan ya. Makosid syariah maksudnya di sini kita bicara soal keadilan si anak. Gitu. Karena anak jadi korban. Iya, keadilan juga bagi si ibu. Kalau misalnya contoh tadi anak korban nikah, kalaupun bukan korban nikah, adil juga untuk ibu dong. Korban perkosaan maksudnya. Iya, enggak, kan 2 kasus, 1 perkosaan, 1 yang zina. Zina, suka sama suka. Ya. Kalau yang perkosaan jelas dong, itu beban banget. Sudah dia korban perkosaan, masih tanggung jawab anaknya sampai gede, sekolahin, sampai kuliah kalau perlu, ya kan? Bahkan yang hubungan suka sama suka juga harus begitu dong. Enak aja loh, waktu enaknya kamu mau. Sekarang sudah lahir anaknya kamu nggak mau tanggung jawab. Kan harusnya bareng-bareng. Selama ini kan yang jadi beban itu selalu perempuan. Gitu loh. Dosanya double, istilahnya begitu. Sudah perbuatannya dosa, ini juga masih kena karma. Bukan. Kena tanggung jawab. Oh, bukan kena karma. Bukan. Kena tanggung jawab untuk ngurus anak. Anaknya kan nggak dosa ya. Itu kan yang dosa bapak ibunya gitu loh.
Nah, ini yang harus dipikirkan. Makanya kalau batasannya hukum syariah seperti kata Khalil Nafis, sehingga dia mengatakan anak ini nggak berhak dapat nafkah, itu terlalu kolot menurut saya. Tapi oke lah, kalau Khalil Nafis mewakili MUI, ya itu silakan aja. Ini kan negara Indonesia, bukan negara Islam. Apalagi negaranya MUI gitu loh. Apapun yang dikatakan oleh Khalil Nafis juga kelompok konservatif yang lain, itu tidak mewakili hukum positif Indonesia. Ini aja yang kita garis bawahi. Nah, ada yang komen begini, Mas. Ya terserah lah. Kalau umat Islam juga, karena kan umat Islam itu mayoritas. Jadi silakan lah umat Islam mau ngikut apa enggak gitu loh. Ya. Ini kan akhirnya kembali lagi ke perorangan, Mas. Apakah dia mau pegang yang syariat Islam ini atau tidak gitu, Mas. Loh, tadi kan MK sudah membuat keputusan. Artinya itu secara hukum positif sudah sah. Gitu loh. Ini bukan lagi antara hukum Islam dan hukum positif, mau pilih mana enggak. Hukum positifnya sudah sah bahwa anak di luar nikah itu punya hubungan keperdataan dengan bapaknya, dengan saudara ininya, ada hubungan. Kenapa? Selama dia bisa dibuktikan secara sains melalui teknologi, tes DNA salah satunya. Itu sah, makanya nggak ada lagi opsi bahwa seperti Khalil Nafis ini syariat harus ditegakkan. Nggak ada urusannya. Ini bukan negara Islam. Ini negara Indonesia, negara Pancasila. Yang hukum-hukumnya juga diatur, dibuat. Kalau kamu nggak setuju, kamu protes ke DPR. Bikin hukum yang sesuai dengan seleramu. Kalau disetujui kan? Kalau disetujui. Nah, kalau nggak setuju, kan DPR isinya juga nggak hanya Muslim aja, Mas. Ada non-Muslim juga, dan haknya juga harus diperhatikan, kan. Makanya menurut saya, begini aja deh. Karena negara kita itu negara Pancasila. Sejak awal dulu kan, kalau negara ini mau dijadikan negara Islam, Indonesia Timur mau merdeka. Akhirnya kompromi, oke lah. Kalau gitu Indonesia, meskipun dulu bukan negara Islam ya, hanya Pancasila, hanya Piagam Jakarta ya, hanya sila pertama yang berbeda, yang kemudian diubah ketuhanan yang Maha Esa akhirnya kan. Itu hasil kompromi. Tapi di dalamnya terkandung maksud juga bahwa semua hukum di Indonesia itu tidak boleh hanya didasarkan oleh satu agama. Kan gitu akhirnya. Dan bahkan di luar agama pun harus dimasukkan, termasuk pencapaian teknologi, termasuk peradaban manusia di luar negeri seperti apa. Kita itu jangan sampai seperti katak dalam sumur. Kita hanya lihatnya langit yang jauh, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kita menganggap bahwa dunia kita ya di sumur itu aja, gitu. Nah, kita juga harus mengakomodir apa yang sudah terjadi di luar sana. Itu kan ada banyak hal, Mas. Ada HAM, ada penghormatan kepada hak anak, hak perempuan, ya, kesetaraan gender dan seterusnya. Itu kan harus dimasukkan. Kalau kita hanya mengacu pada hukum syariat Islam yang dibikin ketika manusia masih barbar, masih jahiliyah, masih nggak ngerti bahwa bunuh orang tuh nggak boleh sembarangan, masih nggak ngerti bahwa manusia itu bukan ternak yang bisa diperjualbelikan, ya nggak bisa, Mas. Kita samakan dengan zaman itu. Makanya seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan teknologi, hukum-hukum Islam juga harus dikontekstualkan. Ini nggak melanggar tujuan dari agama itu sendiri, makosid syariah sendiri, nggak ada yang dilanggar di sana selama tidak melewati batas, kira-kira begitu ya. Kan masih ada hal-hal yang hal-hal baik di dalam syariat agama itu yang bisa dipakai. Tidak semuanya harus dibongkar total untuk melegalkan satu hukum, kan gitu kan. Apalagi ketika sebuah negara itu juga punya basis kebudayaan ya, seperti Indonesia misalnya. Seperti hubungan di luar nikah itu kan secara sosial kita juga dikecam kan. Yeah. Menurut kebudayaan kita. Tapi faktanya marak terjadi gitu loh. Apa yang terjadi saat itu? Makanya kita harus berpikir ke depan. Kalau sudah kayak gitu kondisinya, hukum moral tadi nggak cukup, Mas. Kamu jangan berzina, nanti masuk neraka. Oh, zina semua di sekitarmu kok. Kamu jadi ustadz di kampung maling seperti Khalil Nafis tadi. Dia ustadz, tapi ada di kampung maling gitu loh. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Harus mendakwahi mereka, Mas. Mendakwahi akhirnya juga harus realistis kan. Oke, moral itu penting. Kamu berkata begitu bahwa berzinahan harus diatasi, oke. Tapi korbannya atau dampak dari zina tadi gimana? Anaknya gimana? Masa depannya?
itu kan harus diurusin. Kamu nggak bisa semau-maunya mengatasnamakan agama ketika ada hukum positif negara yang sudah berkata sebaliknya. Kira-kira gitu, Mas. Menarik sekali. Semangat sekali Oh, kayaknya Mas iya kayak gitu. Terima kasih. Mas Sama-sama, Mas. Penonton, demikian Ngaji Pinggir Jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku dan sempit, yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.